Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nurias Faulan Nisa dan saya adalah mahasiswi dari Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi INHAS yang berlokasikan di Sukabumi. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dodi Suhardi MH. Sebelum kita memasuki pembahasan, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu nih kepada teman-teman. Teman-teman, apakah sudah pernah mendengar kata dividen? Ya, bagi teman-teman yang berkuliah pada jurusan keuangan, keakuntansi ataupun sebagainya, teman-teman tidak asing mendengar kata dividen. Lalu, apakah teman-teman tahu dividen itu apa? Baik, saya akan jelaskan. Baik teman-teman, kita akan mulai di bagian pertama yaitu pengertian dividen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dividen adalah laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Dan dividen menurut umum adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. Jumlah lembar saham yang dimiliki. Apabila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka terdapat kemungkinan dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham pun juga akan besar. Tidak ada yang membatasi penentuan besarnya dana yang dialokasikan untuk pembayaran dividen. Namun hal ini tergantung pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang menentukan apakah laba yang besar tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran dividen atau disimpan sebagai saldo laba. Bagian kedua yaitu kebijakan dividen. Pengertian kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Dalam kebijakan dividen ada beberapa bentuk. Yang pertama ada menurut Ridwan dan Inge. Ada 3 kebijakan pembayaran dividen. Yakni yang pertama adalah dividen per saham yang stabil atau stabil amount per share. Dividen stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun ke depan. Apabila ternyata pendapatan perusahaan meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut permanen, barulah besarnya dividen per share dinaikkan dan dividen yang sudah dinaikkan ini akan dipertahankan untuk jangka waktu yang relatif panjang. Selanjutnya ada rasio pembayaran konstan. Masih dalam bentuk kebijakan dividen yang nomor 2 ini merupakan persentase yang tetap dari pendapatan perusahaan. Jarang sekali perusahaan menjalankan kebijakan dividen jenis ini, di mana perusahaan membayarkan dividen dalam persentase yang konstan terhadap pendapatan perusahaan berfluktuasi. Maka jumlah dividen yang dibayarkan juga akan ikut berfluktuasi. Dan yang terakhir, menurut Ridwan dan Inge, yaitu bentuk dividen yang bernama dividen tetap yang rendah ditambah dengan dividen ekstra. Kebijakan ini merupakan kombinasi antara jenis pertama dan jenis kedua.
Perusahaan membayarkan dividen tetap yang rendah, tetapi ditambah dengan pembayaran ekstra pada saat tertentu. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghilangkan ketidakpastian bagi investor mengenai pendapatan yang akan diterimanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi, umumnya bagi kalian semua. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.